Untuk pertama kalinya terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertemu muka dalam satu ruang sidang dengan orang tua dan keluarga besar Brigadir Yosua. Pernyataan emosional terlontar dari Ibunda Yosua menanggapi penyesalan dari pihak kedua terdakwa. Dan untuk membahas jalannya sidang pemeriksaan saksi, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Mas Jamin. Selamat sore Mas Saskia, apa suara saya kedengaran? Suaranya terdengar dengan jelas. Mas Jamin, tadi kita mengikuti persidangan, begitu ya, sudah ada ayah, ibu, adik dan juga kekasih begitu ya dari Brigadir Yosua yang sudah memberikan kesaksian. Saat ini ada Kamarudin Simanjuntak yang tengah duduk begitu di kursi sidang. Nah, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya Kamarudin Simanjuntak ini membawa sejumlah barang bukti. Seperti ada sendal yang dikenakan terakhir oleh almarhum, ada juga pakaian, kemudian juga tadi kita terlihat ada tangkapan layar terkait dengan percakapan begitu ya dari almarhum Yosua ini sendiri. Bukti-bukti yang dibawa oleh Kamarudin Simanjuntak ini seberapa berpengaruhnya nantinya pada persidangan dan hingga keputusan hakim nantinya, Mas Jamin? Ya, baik. Pertama saya harus jelaskan terlebih dahulu bagaimana suatu alat bukti dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah untuk bisa dihadirkan dalam suatu persidangan. Jadi alat bukti yang dibawa Pak Kamarudin ini tidak bisa disampaikan secara langsung oleh Kamarudin maupun oleh keluarga korban. Hal ini harus dimintakan untuk dilakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap barang bukti tersebut oleh jaksa penuntut umum. Nah, setelah jaksa penuntut umum melakukan penyitaan terhadap barang bukti ini, maka akan dimintakan kepada majelis hakim sebagai bukti tambahan. Kalau hakim menyetujui, maka barang-barang tadi itu sebagai barang bukti dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian sebagai barang bukti yang ada kaitannya nanti dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi tidak serta-merta bukti-bukti tersebut dihadirkan lalu dijadikan bukti dan didaftarkan. Tidak. Harus prosedur hukum acara yang benar adalah dengan proses penyitaan, dan penyitaan itu harus mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri di mana benda tersebut berada. Kalau benda bergerak ya tentunya nanti kalau sudah dibawa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka akan dibawa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pengesahannya. Jadi tidak bisa langsung diserahkan begitu saja Mbak Jisya. Begitu prosedur yang ada baru bisa dijadikan dasar sebagai bukti yang kuat dalam persidangan. Begitu, Oke, jadi tidak serta-merta hanya ditampilkan saat persidangan, tetapi harus ada penyitaan dulu oleh jaksa penuntut umum dan kemudian akan diminta sebagai bukti tambahan. Tentunya sebagai kuasa hukum, Kamarudin harusnya mengetahui prosedur ini begitu ya, Mas Jamin ya. Apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Kamarudin terkait dengan ia langsung membawa seperti ini dalam persidangan? Kalau dilihat dari konteks perencanaan pembunuhan 40 dan 38, tentu ini merupakan bukti tambahan. Kalau tadi sekilas kita dengar dari pernyataan daripada Pak Ferdy Sambo dan Ibu Putri sendiri, dia sangat menyesal dan emosi. Berarti sebenarnya pengakuan kedudukan sebagai terdakwa, dia bisa menyatakan seakan-akan sudah akan menyatakan kalau dia telah melakukan suatu perbuatan dan dia meminta maaf. Jadi sendal itu sebenarnya nggak menjadi hal yang sangat signifikan ya dalam perkara ini, karena semua bukti-bukti yang ada dihadirkan dalam persidangan sudah menunjukkan bahwasanya ada korban dan korban itu mati karena tembakan, dan salah satu ya artinya orangnya sudah mengakui ya, Baradae sudah mengakui melakukan penembakan. Tinggal masalahnya adalah apakah tindak pidana ini masuk dalam kategori pasal 340 atau 338. Nah itu aja yang kira-kira yang akan dibuktikan. Nah pengaruh terhadap sendal ini apakah 330, 338 atau 340, saya kira nggak begitu signifikan ya dalam membuktikan ini. Yang paling signifikan dalam perencanaan itu adalah terkait dengan pertemuan di Saguling dan juga pertemuan di Magelang terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan Ibu Titi kepada FS terkait dengan pelecehan tersebut. Begitu Mbak.
Baik, baik. Bang Jamin, kita kan sudah melihat begitu keluarga Verdi Sambo dan kerabatnya juga memberikan kesaksian pada minggu lalu pada sidang dengan terdakwa Barada Eliezer begitu dan saat ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Menurut Anda apa sebenarnya keluarga ini kemudian dihadirkan kembali? Apa yang kemudian ingin digali oleh hakim ataupun juga jaksa penuntut umum dengan menghadirkan keluarga dari almarhum Yosua ini? Ya, begini Mas Ica. Jadi ini karena kan perkaranya di split ya. Jadi majelis hakim dan juga jaksa penuntut hukumnya yang berbeda. Sehingga dalam setiap persidangan jaksa penuntut umum itu harus memulai dengan korban. Karena korban ini kan sudah meninggal dunia, maka yang dihadirkan di sini adalah keluarga korban atau relatif ya, maksudnya family daripada korban tersebut yang mengetahui adanya suatu korban dan bagaimana latar belakang korban tersebut dan apa kaitan korban tersebut dengan terdakwa. Nah, itu harus dihadirkan. Nah, karena waktu pertama adalah terkait dengan terdakwa Baradae dengan splitsing nomor perkara yang berbeda, majelis yang berbeda, ada kewajiban dalam perkara ini dia juga mengulang lagi, menghadirkan lagi, dan termasuk nanti perkara yang terkait dengan RR dan Kuat Ma'ruf ini juga harus dihadirkan karena dia harus menjelaskan titik dasar dari siapa korban, bagaimana korban, dan apa yang dilakukan kaitan korban dengan pelaku tindak pidana ini. Jadi ini tetap sebagai dasar awal untuk memasukkan keterangan-keterangan terkait dengan menjelaskan dan menguraikan fakta-fakta dakwaan JPU begitu. Baik, Mas Jamin tadi kan juga kita melihat begitu ya permintaan maaf yang disampaikan terdakwa Verdi dan juga istrinya Putri Chandrawati. Tadi kita saksikan bersama juga bagaimana ketika Putri Chandrawati menyampaikan permintaan maaf, turut berduka cita, suaranya sempat terdengar agak gemetar begitu. Dan ketika juga Verdi Sambo menyampaikan permintaan maaf, ia mengatakan tidak mampu mengontrol emosinya, tetapi juga ia mengatakan kemarahannya ini atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Begitu. Ini tadi yang disampaikan dalam kalimat ketika ia meminta maaf. Kalau Anda melihat dari permintaan maaf ini, dan kemudian juga ada pengakuan dari Verdi Sambo bahwa memang ada emosi yang ia rasakan begitu. Ini apakah kemudian akan meringankan atau memberatkan nantinya pada putusan hakim? Baik Siska, ini jadi sangat menarik sekali. Pertama, pengakuan terdakwa terhadap keterangan orang lain ditanya apakah dia membenarkan, dia sudah membenarkan, ada keterangan lain yang akan disampaikan. Nah, keterangan yang disampaikan seseorang terdakwa dalam persidangan walaupun tidak disumpah, itu menjadi poin bagi hakim untuk menilai sebenarnya dia telah mengakui adanya suatu perbuatan pembunuhan tersebut ya. Jadi dia sampai meminta maaf. Kalau enggak kan nggak mungkin dia minta maaf ya terkait karena adanya pembunuhan tersebut begitu. Yang kedua adalah dia ingin mengatakan bahwa saya membunuh atau saya menyuruh orang melakukan pembunuhan itu bukan begitu saja, tetapi akibat dari perbuatan anak Anda terhadap istri saya, itu sudah masuk ranah motif. Jadi motif kenapa orang itu melakukan tindak pidana karena sebabnya ini itu ada kasus sebab akibat, tetapi sebab akibat itu tidak meniadakan suatu perbuatan hukum. Jadi motif itu hanya digunakan dalam rangka memperberat atau memperingan hukuman. Jadi dua hal yang bisa nanti diambil dari situ. Kalau dia anggap ini sebagai suatu emosi yang meluap-luap, tidak berpikir jernih, maka nanti itu akan berujung kepada tata cara PH untuk mengungkapkan ini bukan tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi tindak pidana spontan. Karena emosi spontan, dia langsung menembak spontan begitu. Nah, itu akan lari ke sana. Jadi strateginya ke sana, Mbak. Jadi tapi motif itu tidak bisa menghilangkan perbuatan pidananya, hanya bisa mengurangkan. Jadi rencana terkait dengan emosi itu kiranya akan digiring. Kalau saya lihat ya sebagai pengamatan saya sebagai pakar pidana, itu akan digiring terus untuk mengungkapkan kemarahan emosi yang dalam sebagai suatu perbuatan spontanitas. Jadi bukan 30 perencanaan yang secara sadar, secara tenang, tetapi secara emosi. Begitu Pak, kira-kira lah rencana yang akan dihadapinya.
Oke, Bang Jamin, menarik tadi Anda katakan terkait motif karena selama ini dari berbagai pengamat mengatakan dalam persidangan motif dianggap sebenarnya tidak begitu berpengaruh begitu. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Mas Jamin, tadi Anda mengatakan motif begitu ya. Ini bisa kemudian mengarahkan kepada apakah ini berencana atau tidak seperti itu. Nah, selama ini tapi ada juga yang mengatakan bahwa motif sebenarnya tidak terlalu penting begitu dalam persidangan. Ini bagaimana, Mas Jamin? Apakah penting atau Ya, tidak? jadi kalau motif itu fungsinya adalah untuk menentukan apa yang menjadi dasar seseorang itu melakukan sesuatu tindak pidana. Karena nanti akan dikaitkan dengan teori sebab akibat. Tapi teori sebab akibat itu juga sekarang sudah banyak ditinggalkan. Nah, akhirnya yang muncul adalah sekarang apa? Motif itu sebagai penentu besar ringannya suatu perbuatan hukuman. Jadi itu dalam suatu putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan beban ringan atau meringankan hukuman atau memberatkan hukuman atas dasar apa. Pertama, bahwasannya dia melakukan ini contohnya karena dia disakiti, pembelaan, atau dia bersikap baik, kooperatif, minta maaf. Tetapi memberatkan ada lagi, dia sebagai pejabat negara yang mengerti hukum, aturan hukum, memberi keterangan berbelit-belit. Nah, jadi motif itu digali dalam rangka untuk menentukan apa sebenarnya alasan seseorang ini sebab akibat akan perbuatan tersebut. Sedangkan untuk menjatuhkan pidana bukan didasarkan kepada motif. Penjatuhan pidana itu didasarkan kepada unsur-unsur yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Contohnya pasal 340 ya. Itu unsurnya apa? Bestahlenderlichtennya, unsur intinya adalah ada perencanaan dalam pembunuhan tersebut. Nah, itu nanti tidak ada dikaitkan dengan apakah perencanaan itu akibat dari suatu perbuatan motif dia istrinya dilecehkan, apakah itu perencanaan itu memang sengaja dibuatnya untuk menghabisi karena dia dendam, ya. Nah, itu sebagai rangkaian cerita yang harus diungkapkan. Nggak mungkinlah hakim memutuskan tiba-tiba perencanaan, tapi nggak tahu kenapa dia membunuh. Semua orang alasan membunuh itu ada sebab akibat. Tetapi sebab akibat itu bukan menghapuskan perbuatan pidana, tetapi bisa meringankan atau memberatkan kepidanaan. Begitulah konstruksinya kira-kira. Oke, baik. Nah, Mas Jamin, tadi juga kita menyaksikan saat persidangan ada permintaan dari Ibu almarhum Brigadir Yosua yang meminta pengembalian handphone dari Yosua. Di mana tadi kemudian dijawab begitu oleh kuasa hukum dari terdakwa yang mengatakan bahwa saat ini handphone Yosua ini disita sebagai barang bukti. Dan kita ingat handphone ini juga ketika kasus ini bergulir begitu, Mas Jamin, sempat menghilang, kemudian isi percakapan juga sudah banyak yang dihapus seperti itu. Nah, apakah bisa kemudian permintaan-permintaan seperti ini diakomodir, permintaan pengembalian dari handphone yang saat ini disita sebagai barang bukti, apakah ini memang memungkinkan? Ya, jadi dalam terkait dengan barang bukti, ada beberapa dasar barang bukti yang dapat disita. Barang bukti terkait dengan alat digunakan untuk kejahatan, hasil kejahatan yang digunakan untuk menghalang-halangi kejahatan atau membantu suatu tindak pidana terjadi. Itu disita atas permohonan daripada penyidik sebagai barang bukti. Kapan bisa kembali barang bukti tersebut dan kepada siapa bisa dikembalikan, nanti perkara ini kalau sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai perkaranya, sudah ingkrah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa orang yang berhak atau kepada siapa dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Jadi dua kemungkinan, bisa dari yang berhak, siapa yang berhak dalam hal ini keluarga Joshua, atau dari siapa yang didapatkan. Yang didapatkan contohnya dari terdakwa, tetapi kan nggak mungkin terdakwa diberikan lagi kepada dia karena dia terdakwa. Biasanya orang lain, contohnya kalau kita kejahatan pencurian dengan minjam mobil orang, maka mobil orang yang dipinjam itu dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, seperti itulah. Jadi nggak mungkin dalam proses persidangan ini barang bukti itu dikembalikan kepada para pihak. Biasanya di akhir, ya setelah semua sudah beres dan barang tersebut tidak perlu lagi digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka dikembalikan ke para pihak yang berhak atau dari mana barang tersebut disita. Begitu dasar hukumnya, Mbak.
Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Tentunya sidang ini baru mulai begitu ya. Ini baru di awal, ini masih terus akan bergulir. Kita akan lihat nanti bagaimana fakta-fakta baru akan terungkap dalam persidangan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat sore, Mas Jamin.